Saya kira benar itu yang kita coba memanfaatkan. Pasti ke depan itu information technology IT yang ada itu merupakan satu hal yang sangat penting, ya, meningkatkan daya saing. Jadi bagi usaha-usaha yang tidak bisa memanfaatkan kontennya dari infrastruktur yang ada, dia besok lusa akan kalah bersaing. Ya, saya kira itu satu hal yang merupakan tantangan. Ya. Jadi kalau untuk hal itu yang saya bisa menjawab hanya satu, ya kan, bahwa secara IT kita mengadvanskan diri. Mungkin sampai di sana. Kalau itu karena terus kalau ke dalam itu sudah menyangkut ke future, itu agak sulit untuk saya berbicara. Baik, terima kasih Pak Franky. Bicara tentang inovasi produk mie instan, sekarang kan semakin beragam ya rasa mie instan ya Pak ya, dengan mempertimbangkan rasa-rasa lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, bagaimana sampai itu terjadi? Apa pemicunya? Apakah konsumen menyampaikan sesuatu kepada Indofood, kemudian Indofood merespons, atau Indofood merespon kebutuhan konsumen dengan cara berbincang langsung dengan mereka? Saya kira itu jelas. Saya kira itu rasa Nusantara ya dulu di konsep dasarnya memikirkan bahwa untuk daerah-daerah tertentu ada rasa-rasa yang merupakan rasa-rasa populer dan itu adalah dipilih. Ya. Nah, pada saat itu dipikirkan untuk masyarakat yang berada di luar daerahnya bisa merasakan. Nah, namun dalam konsep dasar itu tumbuh. Ya kan? Nah, sehingga kita melihat pada saat itu tadinya coba konsep Nusantara, pada akhirnya kita kembali kepada per daerah. Jadi kalau mau mencari suatu rasa daerah, di sanalah produk ini ada. Saya kira itu yang sekarang tumbuh. Konsep dan, menurut rasa per daerah ya Pak ya? Ya, otomatis itu berdasarkan hasil tes dan survei pasar. Saya kira itu kekhasan daerah ditemukan pada saat itu, dan kita mengkreasikan atau menghasilkan produk berdasarkan rasa daerah itu. Menghasilkan produk berdasarkan rasa daerah, hasil tes dan survei pasar. Bagaimana Pak Edi mengembangkan atau memperkenalkan IPTV di hotel yang Bapak kelola? Apa pemicunya? Pemicunya ya sekarang ini sudah makin marak Bu ya, mengenai penggunaan teknologi itu, bahkan ya BlackBerry sudah ada dan sebagainya, itu mereka connected lah. Makanya kita punya suatu tagline yang disebut stay comfortable and stay connected, supaya orang tinggal di tempatnya connected terus gitu loh. Dan memang ini suatu hal yang menurut saya sih agak advance Bu ya di dalam hal itu, yang tadinya saya nggak nyangka bahwa responnya segitu banyak, ternyata responnya segitu banyak. Dan mereka ya sangat senang sekali dengan kondisi-kondisi itu. Ya, artinya begitu banyak ragam fitur yang bisa dipakai oleh pebisnis, para inovator untuk berinovasi. Iya, betul. Dan dia kan cepat kan? Cepat. Karena teknologi dalam waktu singkat terus beliau ambil sikap keputusan, saya jalankan ini. Yang tadi itu pioneeringnya. Itu pioneeringnya. Tapi memang mesti hati-hati juga. Jadi artinya begini, teknologi itu gampang di-copy sebetulnya. Ya. Jadi kita mesti mikirin inovasi apa lagi ini. Ya kan, nggak lama lagi pasti orang akan masuk, oh ini ada begini, ini cukup berhasil, dan kemudian ini sudah menjadi tren. Semua orang akan mengikuti kan, pasti akan begitu, karena sudah menjadi kebutuhan pokok gitu. Nah ini kita mesti waspada juga Bu di dalam hal ini. Jadi itulah. Ya kan? Nah kita melihat kan ada di Indonesia ini beragam gitu loh. Ya, jadi kalau kita mau berinovasi itu beragam. Pada tingkat corporate dan lain sebagainya kalau dia sudah tidak memikirkan IT, sudah susah. Nah kita turun ke bawah. Ya kan? Jadi mungkin pada saat UKM
Jadi UKM, begitu banyak UKM, bagaimana kami bisa bermitra? Hubungan itu tidak mampu. Ya. Kan saya tidak akan bisa berhubungan dengan sekian puluh ribu UKM, ya kan? Jadi tentu harus ada bagaimana akses bisa berkomunikasi. Ya. Nah, inilah yang kita coba memanfaatkan, karena kita mengatakan akses informasi mereka terbatas. Hari ini kita tahu bahwa mereka semua memiliki handphone. Jadi handphone nomor mereka semuanya kita daftar. Kita berkomunikasi melalui SMS. Jadi kita memanfaatkan hubungan. Nah, hubungan komunikasi inilah yang kita manfaatkan. Makin hari makin friendly. Satu hari orderingnya bisa melalui handphone. Jadi, dan hari ini handphone pun sudah makin hari makin friendly. Nah, makin ke bawah tentunya ke tingkat kecerdasannya kan, atau kemampuannya terhadap teknologi ini kan dianggap sulit gitu. Tapi hari ini kan sudah makin nyaman, mudah, makin nyaman dengan mereka. Dan ini akan berubah. Artinya sistem perdagangan di Indonesia besok lusa akan berubah. Peran teknologi informasi dan komunikasi akan mengubah juga bagaimana hasil-hasil produk inovatif bisa cepat sampai ke pasar, dan juga bagaimana mempercepat atau sebagai alat pemercepatan proses inovasi itu sendiri. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda sejenak. Terima kasih.